Hiduplah Maholot. Hiduplah Maholot. Apurebung politik Adonara. Saya kira yang ada di hadapan kita semua ini bukan hanya orang Adonara. Benar kan? Ada yang dari daratan Flores Timur, ada yang dari Solor. Saya sedang jadi orang Solor sudah 6 tahun ini. Maaf Ade Anton, saya boleh bilang bahwa apurebung politik hari ini adalah apurebung politik Lamaholot, bukan hanya sekedar Adonara. Apurebung politik Adonara atau apurebung politik Lamaholot yang dimulai dari tanah Adonara. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Apurebung politik Lamaholot yang dimulai dari tanah Adonara. Kenapa? Karena ini digagas oleh seorang politisi muda yang namanya Anton Doni Dihe, yang saya lebih suka menyapanya dengan Ama Doni Dihe. Karena itu kita mulai dari Adonara. Tapi sebenarnya apurebu yang kita lakukan semacam ini adalah apurebu Lamaholot. Ingat, untuk Flores Timur kita ada 3 pulau. Yang berikut temanya ya, budaya politik baru berkearifan Lamaholot untuk ketangguhan peradaban. Saya sangat sepakat dengan tema ini, sangat sepakat. Kenapa sangat sepakat? Pandangan saya sebagai orang praktisi, saya bukan orang teoritis, saya juga bukan orang partai. Saya adalah orang akar rumput, pemain akar rumput. Saya tahu apa yang menjadi kekuatan di level akar rumput. Kekuatan kita adalah kearifan lokal. Itu yang harusnya menjadi dasar pembangunan kita di negeri ini, harusnya. Tapi saya juga tahu tidak gampang. Di zamannya Simon Hayon, kita tahu beliau punya yang namanya pembangunan berparadigma budaya. Apa wujudnya hari ini? Saya kira Pak Theo Hajon yang paling tahu dan paling bertanggung jawab terhadap tema yang disodorkan oleh beliau waktu itu. Di mana lubang yang menjadi tantangan paling besar, bagaimana membreakdown tema itu di dalam proses perencanaan pembangunan di setiap OPD. Itu kesulitan yang paling besar. Tapi bagi kami praktisi, menurut saya itu sangat gampang Pak Theo. Menurut saya sangat gampang. Karena kami melakukan itu di level akar rumput dan sangat berdaya guna. Sangat berdaya guna. Seandainya anak adik saudara kita ini sukses, saya kira Pak Theo juga adalah orang yang cukup tahu bagaimana membreakdown tema ini ke dalam proses-proses perencanaan program. Saya kira, mudah-mudahan. Saya kembali kenapa kita memulai dari Adonara. Tadi Pak Anton sudah omong banyak sekali, Eti juga sudah berkeluh kesah cukup banyak tentang perilaku politik kita di Adonara. Eti sudah omong banyak karena Eti mengalami. Kita orang Adonara itu sangat lemah di urusan yang satu ini. Saya ingin bertanya, apakah karena kita terlalu miskin? Tidak, saya kira tidak. Apakah karena kita terlalu miskin politik sehingga gampang dipolitisi? Apa iya? Kalau begitu kita perlu bertanya kepada orang partai yang selama ini lalu lalang kemana-mana setiap 5 tahun sekali. Apakah pernah mereka melakukan edukasi politik dengan baik kepada para konstituen? Tidak. Termasuk Eti.
Pak Anies Paru. Semua kamu yang punya label orang partai, kamu tidak pernah melakukan hal itu. Wajar kalau kami gampang di-setir ke sana kemari. Kalau kalian bilang bahwa ada money politik, itu dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Harusnya kami bertanya kepada kalian orang partai. Dimulai dari kandang partai. Ya. Kalian yang memulai. Dimulai dari kandang partai. Yang bawa duit datang juga orang partai. Yang melakukan proses pembodohan politik juga orang partai. Ya. Yang tidak pernah melakukan pendidikan politik juga orang partai. Yang membiarkan kami dan menjadi supporter Dungu juga adalah orang partai. Jadi beberapa hari lalu saya sepakat dengan Adik Anton bahwa untuk konteks kita ke depan, pendidikan politik itu sangat penting. Kalau partai tidak ingin memikulnya, jangan sebut diri partai lagi. Karena partai punya tugas utama itu adalah mendidik masyarakat untuk paham politik. Tapi kalau kalian tidak melakukan pendidikan, maka kalian sengaja membuat kami bodoh. Ya. Jadi kalau kemudian orang Adonara itu hari ini ya, besok dengan 1-2 rupiah dia berubah, itu karena memang tidak punya militansi di urusan politik. Kembali lagi kepada kenapa saya bilang kita harus mulai dari Adonara. Belum betul itu. Belum betul itu. Ya. Karena Anton ini anak Adonara, maka kita mulai dari sini. Tite harus mita merana tite nimu. Nah tite orang marah atau ikan. Tite kuat ki, tite marah atau ikan untuk nak otak aku, otak tas, otak sodong. Jadi harus kuat dulu di sini. Bukan berarti Pulau Solornya penting lah, bukan berarti daratan Flores Timur tidak penting, tapi karena mita merantau ini harus tawas ini kita ini munaon ki baru titeh orang marata. Tapi kalau dalam konteks kepemimpinan yang baik, yang benar, tidak ada jaminan bahwa orang Adonara itu memimpin kemudian Flores Timur ini jadi surga. Tidak ada jaminan. Saya pernah bilang kepada Simon Muda Making waktu itu, saya bilang, Bapak, tidak ada jaminan orang Adonara itu menjadi bupati kemudian Flores Timur ini menjadi surga. Saya akan dukung seseorang kalau menurut saya dia itu adalah orang benar. Kalau orang benar itu dia keluar dari neraka pun saya akan pilih. Kalau menurut saya dia adalah orang benar. Jadi orang dari mana itu bukan jaminan bahwa kita akan semakin baik. Itu pandangan kami sebagai orang di luar partai yang tidak punya kepentingan kursi. Kepentingan kami hanya satu, yaitu perubahan yang makin baik. Itu yang kami emban. Jadi sekali lagi, politik berkearifan lama holot itu menjadi fondasi ke depan. Lompatan jauh, apapun bentuknya, tetapi fondasi yang kuat adalah kearifan lokal. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti makin banyak.